Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sumber-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sumber-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan saudara-saudara. Saya bersyukur bisa kembali bersama-sama dengan saudara semuanya. Kita ada dalam ibadah online yang diberkati Tuhan. Saudara, saat ini sebelum kita mendengar sebagian firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita rendahkan hati, memohon anugerah pimpinan dari Roh Kudus. Mari saudara-saudara kasih Tuhan. Allah Roh Kudus, kami sediakan hati kami untuk mencari tanah yang subur. Kiranya anugerah, urapan, hikmat, dan pewahyuan-Mu turun atas kami, sehingga kebenaran ini terus mendewasakan hidup kami. Hidup kami didapati Tuhan makin berkenan, kami makin berbuah, dan Tuhan dipermuliakan. Kami terima anugerah-Mu dengan hati bersyukur, di dalam dan demi nama-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saat ini saya ingin sampaikan satu tema yang mungkin saudara sering mendengar, tapi saya rindu menyampaikan dari satu sisi yang mungkin lebih sederhana saudara. Tema kita pada saat ini adalah butuh Tuhan tapi titik-titik saudara. Butuh Tuhan tapi titik-titik. Mari saudara yang dikasih Tuhan, kita membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian,
Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saya ulangi, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saudara, kalimat ini pendek sebenarnya, tapi punya makna yang besar bagi perjalanan iman Kristen kita. Jika kita tidak memiliki hal ini, saya percaya iman Kristen kita tidak lebih baik dari orang-orang Farisi. Ketika orang-orang Farisi berkumpul mengerumuni Yesus, Tuhan berbicara kepada murid-muridnya, dia berkata, jika hidup keagamaanmu ya tidak melebihi orang-orang ini, orang-orang Farisi ini, ya, itu artinya apa, saudara? Artinya Tuhan menyoroti, ya, kalau dalam hal aktivitas agama saja kita tidak lebih baik dibanding orang-orang Farisi ini, apalagi sesuatu yang bersifat prinsipil, yaitu hidup dalam kebenaran. Saudara, Tuhan mau agar kita sebagai orang Kristen itu tidak terjebak menjadi pribadi yang sekedar beragama. Karena di bangsa kita ini, kita harus beragama, saudara. Ya. Karena itu mari kita belajar, karena hal ini sangat penting untuk menopang kehidupan perjalanan iman kita, sehingga kita menjadi pribadi yang berbeda dari sebelumnya. Ya. Nah, saudara, Matius pasal ke-5 ayat ke-6 khususnya tidak bisa dipisahkan dari konteks zaman itu, ya, yang memang situasinya tepat. Ketika Tuhan berkata-kata itu selalu sesuai dengan sikon, situasi, kondisi, ya, sesuai dengan konteks zaman yang dia sampaikan, bahkan sampai ke depan, sampai hari ini, sampai seterusnya, Tuhan tidak pernah salah menempatkan perkataannya kepada umatnya. Sesuai dengan konteks Israel zaman itu, lapar di sini bukan lapar biasa. Ya, jadi ketika orang perutnya lapar, ya, dia pengen makan sedikit lalu sudah cukup, ya. Tapi lapar di sini bukan lapar biasa, tapi sungguh-sungguh membutuhkan. Dan jika tidak makan, maka akan menemui kematian. Jadi ini laparnya adalah lapar yang sungguh-sungguh dalam kondisi membutuhkan makanan. Termasuk haus, saudara. Haus di sini juga bukan sekedar haus biasa, yang minum sedikit lalu kita merasa lega. Tetapi ini sudah tingkat dehidrasi, ya, benar-benar kekurangan cairan, ya, sehingga hausnya benar-benar haus yang luar biasa. Dan ketika ini tidak diatasi, kondisi ini tidak segera dirawat, segera diatasi dengan kebutuhan akan air, maka orang ini akan mati. Jadi lapar dan haus ini sebuah kondisi orang Kristen yang jika tidak dipenuhi bisa mati di tengah jalan. Karena itu mari kita pelajari, saudara, karena lapar dan haus tidak lagi menjadi sebuah seruan, tapi menjadi sebuah kebutuhan yang sangat urgent hari-hari ini, di mana rasa lapar haus akan kebenaran ini sudah mulai terkikis, sudah mulai keropos,
karena adanya daya pikat dunia ini yang begitu mempesona, begitu menghanyutkan, dan tanpa sadar banyak orang Kristen tidak lapar haus akan kebenaran, tapi gairah kehidupannya, lapar hausnya ini sudah banyak terserap di dalam segala pesona yang ada di muka bumi ini. Ada yang begitu bergairah, excited dengan pekerjaannya. Ada yang begitu bergairah, excited dengan hobinya, ya, dengan kebiasaannya, dengan pergaulannya, dengan kesukaan-kesukaannya. Nah, ini semua menggerus, membuat keropos iman, walaupun masih rajin ibadah di gedung gereja, masih rajin datang ke komsel-komsel, masih rajin ada dalam doa, ya. Tapi sebenarnya, saudara-saudaraku, imannya dalam kondisi hidup segan, mati tidak mau, antara ingin hidup dan ingin mati. Imannya dalam kondisi sedang flat, datar. Padahal iman Kristen itu harusnya memang ada sebuah persoalan, tapi grafiknya naik. Ada persoalan lagi, justru semakin naik. Kalau kekristenan kita flat, datar, ya, jangan-jangan itu merupakan tanda tidak lama lagi kita menjadi orang Kristen yang akhirnya dingin, frigid secara rohani, dingin, kehilangan gairah, dan tinggal tunggu waktu kita dihancurkan oleh situasi. Karena itu lapar dan haus ini punya dua arti, ya, yang saya catat yang paling penting. Sudah ada beberapa arti, tapi dua arti yang paling prinsipil. Pertama artinya adalah lapar dan haus itu menggambarkan sesungguhnya orang itu sudah pernah, ya, menikmati makanan itu, atau kebenaran atau makanan rohani itu sudah pernah, ya. Namun tidak membuat orang ini memutuskan untuk memakan lebih banyak, ya. Kenapa, saudara? Karena orang Kristen itu ada dua hal. Sebagai statusnya sebagai anak Allah, ya, anak Allah itu sebagai status, ya. Kita sebagai anak, Tuhan sebagai Bapa. Itu status, saudara. Namun yang kedua, ya, sebagai orang Kristen kita harus mengalami namanya pertumbuhan iman, atau harus memiliki kehidupan yang benar di mata Allah. Ya. Nah, pertumbuhan iman atau hidup benar di hadapan Allah, ya, itu sebuah perjalanan. Itu memerlukan sebuah energi, sebuah kekuatan yang terus-menerus harus diisi, terus-menerus harus bertumbuh. Ya. Jadi hidup di hadapan Allah, hidup benar di hadapan Allah, itu tidak boleh statis, tapi dinamis. Itulah sebabnya sebagai anak Allah, Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita. Ya. Dan Roh Kudus itu punya kuasa. Kuasanya itu dunamos atau dinamit, yang diterjemahkan dinamis. Kuasa Roh Kudus itu membawa kita dari petualang iman
kepada petualangan iman, dari perjalanan iman kepada perjalanan iman, sehingga menghasilkan kemuliaan demi kemuliaan Yesus dalam hidup kita. Dan proses ini disebut sebagai pengudusan atau hagiasmos, sebuah perjalanan yang terus-menerus harus berjalan dan mengalami pertumbuhan yang signifikan, yang terus naik, tidak datar atau turun, saudara. Dan untuk hidup benar atau mengalami pengudusan hari lepas hari itu, dibutuhkan sebuah hasrat. Sekali lagi, dibutuhkan sebuah hasrat yang besar, hasrat yang menggebu-gebu. Dan itulah istilahnya adalah lapar dan haus. Sebuah kondisi yang membuat kita ini merasa kekurangan sesuatu, merasa ada sesuatu yang sangat penting, urgent untuk dipenuhi. Nah, hasrat ini kalau tidak ada, maka kekerasan kita adalah kekerasan yang agamawi. Saudara, kalau jujur, di gereja-gereja Tuhan yang beribadah di gedung-gedung gereja, saudara boleh menyelidiki, mengamati, mensurvei, saudara akan dapati, saudara, tidak banyak orang yang lapar haus akan Tuhan dan kebenarannya. Setiap orang Kristen dalam gedung gereja pasti butuh Tuhan, pasti, saudara. Butuh Tuhan, pasti. Ya. Jadi orang Kristen dalam gereja itu, dalam gedung gereja itu semua butuh Tuhan, ya, semua butuh Tuhan. Tapi yang lapar dan haus akan Tuhan tidak banyak. Kebanyakan orang Kristen merasa sangat puas dengan kekristenannya, yang tiap minggu rajin ke gereja, ya, mungkin masih ada doa-doa, masih ada komsel, hanya puas setingkat aktivitas rohani dan ibadah. Tapi jika tidak merambat atau meningkat sampai memiliki sebuah kehidupan rohani yang lapar dan haus, sebuah hasrat ilahi yang luar biasa, maka kekristenannya hanyalah kekristenan butuh Tuhan, tapi tidak punya kehidupan yang dinamis, sehingga imannya menjadi datar saja, tapi tidak mengalami pertumbuhan sampai dewasa rohani. Karena itu saudara perhatikan kata kebenaran situ. Barang siapa lapar dan haus akan kebenaran. Nah, kata kebenaran itu dari kata dikaiosune. Itu diterjemahkan dengan kata-kata kebenaran. Ya. Kebenaran. Truth, kebenaran. Ya. Namun dikaiosune juga itu menunjuk kepada pribadi Yesus sendiri. Makanya dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat ke-6, Yesus berkata, "Akulah kebenaran, akulah jalan, ya, akulah kebenaran, akulah hidup." Akulah jalan, hidup, dan kebenaran. Nah, kata kebenaran ini juga memakai kata dikaiosune. Yesus berkata, "Akulah jalan, akulah hidup, akulah dikaiosune, akulah kebenaran." Jadi kata dikaiosune itu menunjuk pribadi Yesus sendiri dan juga menunjuk kebenaran yang dibawa Yesus melalui perkataannya atau firman-Nya.
Jika hidup kita tidak ada gairah yang besar terhadap pribadi Yesus dan kebenarannya, kekristenan kita sama, saudara, dengan yang lain. Yaitu waktu kita butuh sesuatu, kita datang kepada Tuhan. Kita sakit, kita datang kepada Tuhan. Ya. Kita butuh sesuatu, kita datang kepada Tuhan. Kita hanya datang kepada Tuhan karena sebuah kebutuhan. Itu artinya kita butuh Tuhan karena kita butuh sesuatu. Dan itu namanya iman transaksi. Kalau butuh, kita datang. Kalau tidak butuh, ya, kita menjalani sebuah kehidupan ibadah yang agamawi. Tapi kalau orang dari hati yang paling dalam, dari jeritan hati yang paling dalam, dia butuh sosok pribadi Yesus dan firman-Nya itu, seolah-olah dia sangat kelaparan. Ya. Berhari-hari tidak makan. Dia sangat kehausan sampai tingkat dehidrasi, kekurangan cairan. Maka kondisi yang merasa urgent, benar-benar sudah berhari-hari tidak makan, berhari-hari tidak minum sampai dehidrasi, kekurangan cairan. Nah, hasrat ini akan membawa kita mengejar pribadi Yesus dan kebenarannya lebih dari apapun. Maka firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu memang benar, saudara. Itu hanya lahir dari sebuah hasrat yang lapar dan haus akan pribadi Tuhan dan kebenarannya. Jadi yang pertama itulah, saudara. Yang kedua, lapar dan haus ini juga menunjukkan sebuah kesadaran bahwa jika tidak menikmati pribadi Yesus dan kebenarannya, ya, maka kita akan merasa pasti mati. Ya. Jadi lapar dan haus ini adalah sebuah kesadaran bahwa jika tidak menikmati pribadi Yesus dan kebenaran ini dengan lapar dan haus, maka ya kita akan mati, saudara. Ini membutuhkan sebuah kesadaran. Kenapa? Ada banyak orang Kristen tidak sadar. Ada banyak orang Kristen hanya sekedar hidup sebagai orang Kristen. Tapi imannya sesungguhnya tidak hidup atau sekarat. Ya. Dan kesadaran ini diimbangi sebuah perasaan bahwa pribadi Yesus dan kebenarannya, ya, ini menjadi sebuah kebutuhan yang sangat pokok, kebutuhan yang sangat vital, bahkan kebutuhan yang sangat urgent, saudara. Kebutuhan yang mendesak, sebab ini adalah akhir zaman. Waktu yang tersedia sebelum Tuhan datang tidak banyak, saudara-saudaraku. Tidak banyak. Mau menjadi orang Kristen yang hidupnya seperti apa? Kalau hanya kita menjadi pribadi Kristen yang datar, kita butuh Tuhan, tapi kalau kita butuh sebuah kebutuhan, saya punya takut ilahi bahwa ketika Tuhan datang, kita mungkin diizinkan Tuhan tetap menginjak bumi ini.
Artinya kita termasuk orang-orang yang tidak mengalami pengangkatan bertemu dengan mempelai pria, yaitu Yesus Kristus. Itulah dua arti lapar dan haus, saudara-saudaraku. Dan firman Tuhan berkata, barang siapa lapar dan haus akan kebenaran, ya, mereka akan dipuaskan. Nah, kata dipuaskan itu dari kata kortatesontai. Agak rumit saya ucapkan, saudara. Ya, kortatesontai. Ya, agak susah. Ini dari akar kata kortaso, dari kata kortaso. Ya, kata dipuaskan ini. Ya. Nah, ini punya arti tidak hanya menjadi tidak lapar lagi, ya, kata lapar itu tidak hanya menjadi lapar lagi, tetapi sampai benar-benar dipuaskan, dikenyangkan. Saya ulangi, kata kortaso, ya, itu artinya tidak hanya menjadi tidak lapar lagi, menjadi tidak haus lagi, tetapi sampai benar-benar dipuaskan, dalam kurung dikenyangkan. Ya, dalam kurung dikenyangkan. Kalau kata dikenyangkan ini kita teringat, kata kortaso juga dipakai dalam Matius pasal 14 ayat 20 dan Matius pasal 15 ayat yang ke-37, di mana ribuan orang oleh Yesus diberi makan yang berasal dari 2 ikan dan 5 ketul roti. Mereka oleh Tuhan diberi makan sampai puas, sehingga tersisa 12 bakul. Nah, kata kenyang itu menggunakan kata kortaso yang dipakai dalam 2 kasus mujizat 2 ikan 5 ketul roti ini, saudara. Jadi kata kortaso itu, kalau kita memang benar-benar memiliki hasrat lapar haus yang begitu luar biasa akan pribadi Tuhan dan firman-Nya, ya, itu diwujudkan dalam bentuk tidak hanya sekedar ibadah minggu rajin, doa rajin, komsel rajin, tapi ada sebuah gairah tiap hari itu pengen bersekutu dengan Tuhan, pengen bertemu dengan pribadi Tuhan, terus berusaha ketemu dengan Tuhan, berusaha berbicara dengan Tuhan, berusaha komunikasi dengan Tuhan, ya, dialog dengan Tuhan, berusaha tiap hari menikmati firman-Nya, menggali firman-Nya, merenungkan firman-Nya, merenungkan kebenarannya. Itu terus terjadi dengan begitu sangat antusias, berhasrat besar. Orang seperti ini, saudara, Tuhan punya janji akan dipuaskan, bahkan dikenyangkan. Ingatlah ilustrasi ini, saudara. Ya, kortaso juga dipakai untuk mengenyangkan ribuan orang sampai sisa 12 bakul. Itu hanya benar-benar tidak hanya dipuaskan, tapi sampai tingkat ini, maaf saudara, bahasa Jawa itu memang agak unik, sampai tingkat belengar. Puasnya benar-benar rasa puas. Nah, kata kortaso juga saya terjemahkan secara rohani, artinya begini, ya, sebuah kondisi kelegaan batin manusia roh, ya, sebuah kelegaan batin manusia roh karena mendapat penyertaan Tuhan, karena mendapat bimbingan Tuhan, karena mendapat jalan Tuhan, karena mendapat pertolongan Tuhan, karena mendapat penghiburan Tuhan, karena mendapat rasa nyaman dari Tuhan. Itu kortaso, saudara. Ya, dipuaskan, dikenyangkan. Yang secara rohani artinya sebuah kondisi batin manusia yang merasa lega,
Ya, karena disertai Tuhan, diberi jalan Tuhan, diberi pertolongan Tuhan, diberi penghiburan Tuhan, diberi pemeliharaan Tuhan, diberi rasa damai yang luar biasa dari Tuhan. Itulah kata dipuaskan, kortasu. Maka pertanyaannya saudara, untuk menutup renungan pada saat ini, berapa banyak di antara kita yang hari ini merindukan sebuah kehidupan Kristen yang berbeda, yang antusias, penuh hasrat ilahi, lapar haus akan pribadi Tuhan dan firman-Nya. Berapa banyak saudara? Atau kita tetap merasa nyaman dengan kondisi kekristenan kita hari ini, yang sekedar rajin ibadah, rajin komsel, sekedar perenungan, sekedar doa, semuanya sekedar berjalan. Dan kita merasa sudah puas. Kalau itu masih berlangsung, sesungguhnya kita tidak beda dengan orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, ahli Taurat, yang mereka begitu lihai dalam ibadah. Bahkan Lukas pasal 18 ayat 11 sampai 12 menggambarkan ada orang Farisi dalam gedung ibadah, dalam bait Allah. Dia berkata, aku tidak sama seperti orang lain. Aku bukan perampok, aku bukan orang jahat, bukan orang zalim, aku bukan pezina, aku berpuasa 2 kali seminggu, aku mengembalikan persepuluhan. Itu semua baik semua. Coba bayangkan saudara, itu sebuah aktivitas agama, sebuah aktivitas ibadah yang sangat baik. Tapi di dalamnya ada sebuah kehidupan rohani yang keropos. Bahkan sesungguhnya itu adalah sebuah kesombongan sampai dia berkata, aku tidak sama seperti orang lain yang tidak rajin ibadah, yang tidak rajin mengembalikan persepuluhan, yang berzina, yang perampok, yang jahat. Ya, tapi di mata Tuhan tidak berkenan. Karena itu saudara, saya mengajak saudara untuk memulai sebuah petualangan baru sebagai orang Kristen yang benar-benar bergairah. Milikilah lapar dan haus akan kebenaran. Saudara akan dipuaskan oleh Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau pribadi Roh Kudus yang sudah membimbing kami untuk memakan rumput rohani pada saat ini, sehingga hidup kami terus dipimpin dan dibimbing oleh Engkau untuk menjadi orang-orang percaya yang tidak biasa, menjadi orang-orang percaya yang tidak hidupnya hanya mengalir, tapi menjadi orang-orang percaya yang hidupnya dipandu dengan sebuah hasrat ilahi yang berasal dari hati yang haus dan lapar akan Tuhan dan kebenarannya. Sehingga kekristenan kami tidak lagi menjadi kekristenan yang mandul, tapi sebuah kekristenan yang bergairah, yang bertumbuh, bahkan menghasilkan buah-buah bagi nama Tuhan. Sehingga hidup kami ini sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus, Tuhan tolong kami, agar kami mulai hari ini terus mendapatkan anugerah ini, hidup dalam lapar dan haus akan Tuhan dan firman-Nya, akan kebenaran. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong kami, karena waktu yang tersedia sebelum Tuhan Yesus hadir di awan-awan untuk menjemput kami, itu tidak banyak. Waktu kami terbatas, tidak hanya waktu Tuhan akan datang terbatas, tapi sisa umur kami juga terbatas, hanya 70-80 tahun. Tidak banyak Tuhan. Kami tolong kami agar hari ini kami mengalami terobosan rohani yang datang dari Tuhan. Dan oleh karena pertolongan dan kehadiran Roh Kudus, jamahlah kami memulai sebuah kehidupan Kristen yang antusias, yang bergairah, yang selalu lapar haus akan pribadi Tuhan Yesus dan kebenaran Yesus Kristus. Terima kasih, terpujilah Engkau, dan apapun menjadi pergumulan umat-Mu, mari
Engkau memberkati, menolong setiap umat-Mu Tuhan. Sehingga setiap umat-Mu akan terus bersaksi, Engkau adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang sebenarnya. Terima kasih, karena oleh anugerah-Mu, Engkau memberkati setiap umat-Mu Tuhan, dengan berkat dari Engkau Allah Bapa, dari Engkau Allah Sang Putra, dari Engkau Allah Roh Kudus, ketiga yang esa, yaitu dalam nama-Mu Yesus Kristus, memberkati kami semuanya, dan menyertai kami semuanya, dari saat ini, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus. Saya percaya saudara diberkati dan Tuhan dipermuliakan. Kita akan berjumpa kembali minggu depan oleh anugerah Tuhan yang luar biasa. Sampai jumpa, Tuhan berkati dan shalom.